sekali remaja di bawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua. Tentunya dengan emosional mereka yang belum stabil menyebabkan pelanggaran peraturan lalu lintas sangat mudah untuk dilakukan. Ironisnya, orang tua mereka justru memfasilitasi dan mendukung sang anak untuk tetap melakukan hal tersebut meskipun sang anak belum memiliki surat mengemudi yang jelas. Sebelumnya, selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 11 1. Saya Radha Shinarani dari absen 25. Saya Muhammad Ridwan Kahdi dari absen 20. Saya Filia Fitriati dari absen 9. Dan saya Fatima Bisa dari absen 12. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis sebuah kasus pelanggaran peraturan lalu lintas oleh seorang remaja dengan menggunakan diagram ATHT, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sebelumnya, apa itu diagram ATHT? Diagram ATHT merupakan diagram yang digunakan berfungsi untuk mengindikasikan sebuah kerumitan sebuah masalah dalam suatu kasus. Nah, diagram ini itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ancaman, yang kedua tantangan, yang ketiga hambatan, dan yang keempat gangguan. Lalu, peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini mengatur tentang pengemudi kendaraan, rambu lalu lintas, dan yang terakhir sanksi. Sanksi yang diberikan pada pelaku dapat berupa kurungan, denda, ataupun pidana hingga 12 tahun apabila korban meninggal dunia. Dan undang-undang ini setelah berlaku pada seseorang yang berusia 18 tahun ke atas, mulai dari 18 tahun ke atas. Nah, namun apabila pelaku merupakan remaja di bawah umur katakanlah 15 tahun, maka penanganannya juga harus melihat dari sisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana pelaku tidak akan dilakukan denda ataupun kurungan bahkan pidana, tapi melainkan hanya pembinaan ataupun pengawasan dari pihak yang berwenang. Nah, makin hari makin banyak juga pelanggaran lalu lintas di sekitar kita. Adapun faktor utama dari pelanggaran lalu lintas tersebut, yang pertama lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan pastinya terdiri dari sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa anggota, dan biasanya mereka mengharuskan anggota tersebut untuk melakukan hal yang sama. Dan apabila tidak dilakukan, maka salah satu anggota tersebut dapat dikucilkan ataupun hingga dibully, sehingga terdapat tekanan dalam kelompok tersebut. Yang kedua dan yang ketiga yaitu kurangnya konsentrasi dan waktu. Kedua hal ini sangat berkaitan, karena apabila seseorang pengendara ingin mencapai suatu tujuannya dengan waktu yang sangat mendesak, itu akan menyebabkan emosinya meningkat sehingga konsentrasinya pun menurun, dan ketika berkendara ia tidak akan memprioritaskan keselamatan dirinya, justru ia akan memprioritaskan waktu dan tidak akan memperhatikan sekitarnya sehingga dapat menyebabkan pelanggaran ataupun bahkan kecelakaan. Dan yang terakhir ialah peraturan lalu lintas. Banyak remaja di bawah umur mereka hanya mementingkan cara untuk belajar mengendarai kendaraan roda dua, tetapi mereka tidak mencoba untuk memahami dan menerapkan peraturan tersebut di dalam dirinya saat berkendara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haria. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Di sini seorang remaja berusia 18 tahun diduga merokok lampu merah dikarenakan ia sedang berburu menuju ke sekolah. Pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan luka ringan bagi korbannya. Baik, kita masuk ke tahap pertama yaitu ancaman. Pada ancaman ada kemungkinan dikenakan sanksi tilang. Hal ini dapat terjadi karena ia telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan dapat ditindak tilang oleh pihak kepolisian. Lalu solusinya adalah pelaku lebih menaati aturan lalu lintas untuk kedepannya. Yang kedua, tuntutan ganti rugi pelaku atas korban. Hal ini dapat terjadi karena ia telah menyebabkan kerugian seperti luka ringan ataupun kendaraan yang rusak. Oleh karena itu, baiknya sebagai pelaku untuk bertanggung jawab seperti dapat meminta maaf, terus membayar biaya kerugian, dan yang terakhir mengikuti proses penyelesaian masalah sesuai aturan hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, timbul rasa bersalah.
Setelah kejadian tersebut, pelaku mulai menyadari apa yang telah dia lakukan seperti melanggar lampu merah, ia menyebabkan hal negatif bagi dirinya maupun korban. Oleh karena itu, pentingnya bagi pelaku untuk melakukan evaluasi agar kedepannya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih berhati-hati di kemudian hari ketika dia berkendara. Lalu yang keempat, keselamatan kedua belah pihak. Keselamatan kedua belah pihak adalah hal yang penting karena kecelakaan dapat mengakibatkan pada korban maupun pelaku seperti luka ringan, luka berat, ataupun hingga kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap pengendara lalu lintas menaati aturan lalu lintas seperti membaca rambu lalu lintas, menaati rambu lalu lintas, fokus dalam berkendara, tidak menggunakan ponsel, membawa surat izin mengemudi ataupun membawa surat izin berkendara, dan hal itu jika dilakukan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fani. Selanjutnya ada tantangan. Dalam tantangan ini terdapat dua kondisi, yaitu korban menuntut pihak pada pelaku. Solusinya yaitu meyakinkan korban terkait pertanggungjawaban. Meyakinkan korban terkait pertanggungjawaban merupakan komitmen yang jelas untuk mengakui kesalahan. Hal ini dapat ditentukan dengan cara memberikan penjelasan yang jujur, dan memberikan tindakan yang nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu korban tidak dapat berpikir jernih sehingga korban menjadi emosi. Solusinya yaitu pengendalian emosi dan menerima kritik dari korban. Pengendalian emosi dan menerima kritik dari korban ini merupakan sikap yang harus kita tangani dengan tenang. Dalam hal ini, korban tentunya pasti akan merasa marah dan akan kecewa. Oleh karena itu, kita harus bersikap tenang untuk tidak menyalurkan emosi lagi dan agar konflik tidak menyebar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filia. Oke, baik. Kemudian, jika tantangan tidak dapat teratasi, maka masalah akan lebih kompleks lagi dan lanjut ke level selanjutnya yaitu hambatan. Nah, untuk di hambatan itu dia timbul dan dia dapat menghambat penyelesaian masalah. Nah, antara lain itu hambatannya itu adalah keterbatasan biayanya. Karena pelaku yang di sini adalah merupakan pelajar, maka pasti akan adanya keterbatasan biaya apabila si korbannya itu menuntut ganti rugi kepada pelaku. Kemudian adanya kurangnya bukti dan juga perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat. Nah, kurangnya bukti ini dan juga perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat antara apa? Antara pihak korban dan juga pihak pelaku. Nah, kemudian pelaku juga tentunya dia akan mendapatkan tekanan sosial dari orang-orang terdekat atau warga sekitar yang memang menyaksikan atau hadir dalam misalnya kecelakaan tersebut atau mengungguli kecelakaan tersebut. Pasti pelaku akan mendapat tekanan sosial. Nah, dan juga pelaku pastinya akan mendapatkan sanksi karena pelaku di sini adalah pelajar, maka dapat sanksi dari orang tua misalnya. Nah, dari orang tua seperti apa? Seperti misalnya fasilitas dari orang tua itu mulai terhambat. Nah, contohnya adalah misalnya penggunaan motor pelaku yang akan dibatasi oleh orang tua atau uang jajan pelaku yang bakal dibatasi oleh orang tua sebagai sanksi terhadap pelaku. Nah, solusi yang kita ambil atau penyelesaian yang kita ambil adalah yang pertama adalah jalur damai. Nah, jalur damai di sini adalah gimana? Jalur damai di sini adalah misalnya nih korban menuntut ganti rugi kepada pelaku. Nah, nanti pelaku ditanya akan menyanggupi atau tidak. Kalau misalnya pelaku tidak menyanggupi semua total kerugian si korban, maka kita ambil jalan tengahnya dengan cara apa? Dengan cara misalnya pelaku bisa gantinya hanya setengah aja, hanya ganti setengah. Nah, misal korban tidak menerima akan itu, maka bisa lanjut ke litigasi, yaitu dengan cara apa? Kita mengumpulkan seluruh bukti, mengumpulkan rekaman CCTV dan juga
mengumpulkan saksi-saksi yang benar-benar melihat jelas kejadian tersebut. Nah, terus kedua belah pihak antara pelaku dan juga korban, dia juga perlu untuk mendapatkan pendampingan dari orang-orang terdekat atau keluarga. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu gangguan. Jika hambatan ini tidak teratasi, maka masalah akan masuk ke tahap gangguan atau akan naik level. Nah, di gangguan ini timbul dari faktor eksternal. Nah, misalnya adanya pihak ketiga. Misalnya dalam suatu kecelakaan ada pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan kejadian tersebut. Misalnya kayak memviralkan atau apa, nah, nanti bisa memunculkan rumor-rumor yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, tidak sesuai dengan faktanya sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga dapat memperkeruh situasi. Nah, kemudian solusi yang kita ambil di sini adalah dengan cara apa? Kita harus fokus. Fokus apa? Fokus penyelesaian itu difokuskan kepada pihak-pihak yang langsung terlibat secara langsung. Nah, dan juga dengan itu kita juga harus mendukung dengan cara menyampaikan informasi yang sefakta-faktanya dan sebenar-benarnya yang terjadi. Oke, untuk simpulannya akan disampaikan oleh Kesimpulannya yaitu pelanggaran lalu lintas ini disebabkan oleh kelalaian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, patuh terhadap lalu lintas dan penyelesaian secara musyawarah menjadi hal yang penting untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat semua. sekian dari